Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat Iwardi, NPM 2003021045, Prodi S1 Perbankan Syariah, semester 2, mahasiswa YIN Metro. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang sumber dan dasar hukum Islam. Yang pertama, dasar hukum yang disepakati. Sumber hukum Islam ada dua, Al-Quran dan hadis. Adapun dasar hukum Islam kurang lebih ada 11. Dasar hukum yang disepakati oleh ulama ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dasar hukum yang tidak disepakati oleh ulama ada 7, yaitu istihsan, maslahah mursalah, urf atau adat istiadat, istihab, syar'u man kabiyana, madhab sahabi'i, Sat Azaziriyah. Selanjutnya Al-Quran sebagai dasar dan sumber hukum Islam. Yang pertama, menurut bahasa Al-Quran berarti bacaan, dan menurut ilmi ulul fikih, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan pengantar malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan bahasa Arab, berkategorikan beribadah jika membacanya. Surat yang pertama kali turun ialah surat Al-Alaq, dan yang terakhir kali terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 281. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang tercangkup 3 ajaran pokok. Yang pertama, ajaran yang berkenaan dengan akidah atau al-qidiyah, seperti tauhid, malaikat, hari akhir, dan lain-lain. Yang kedua, ajaran yang berkenaan dengan akhlak, yaitu al-hakam al-yudiyah, seperti tuntunan bergaulan secara sopan, tuturan kata yang baik, dan lain-lain. Ajaran yang berkenan dengan berbuat, yaitu alham al-almiyah, seperti tuntunan yang kewajiban dan larangan berbuat sesuatu. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalifah merinci macam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum muamalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum keluarga, seperti preposisi akad nikah. Yang kedua, hukum perdata, seperti uang piutang. Yang ketiga, hukum pidana, seperti perhubungan atau perzinaan. Selanjutnya, yang keempat, hukum acara, seperti pengadilan atau kesaksian. Yang keenam, hukum ketatanegaraan, seperti ketentuan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti pengatur hak pribadi dan masyarakat, dan lain-lain. Dan selanjutnya, yang terakhir, hukum antar bangsa, seperti hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam. Yang kedua, sunnah atau hadis sebagai dasar atau sumber hukum Islam. Yang kedua, sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang, baik perilaku yang baik ataupun buruk. Adapun menurut Islam, al-sunnah adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik merupakan ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Selanjutnya, kualiyah. Pengertiannya adalah hadis berisi perkataan-perkataan yang langsung diucapkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Filiyah, hadis sunnah. Filiyah berarti hadis yang berbentuk pernyataan sahabat yang menggambarkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam. Ciri-cirinya dari hadis sunnah filiyah adalah selalu didahului dengan pernyataan-pernyataan. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua saya melihat Rasulullah. Selanjutnya, takriyah. Takriyah yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau pengetahuan beliau, namun beliau diam dan tidak menyanggahnya, dan tidak pula menampakkan persetujuannya ataupun malah menyokongkannya.
Selanjutnya hadis mutawir, yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW, sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang. Yang kedua, hadis mutawil ladzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dengan susunan redaksi dan makna yang sama. Yang ketiga, hadis mutawir maknawi, yaitu hadis yang para rawinya berlainan susunan, redaksinya dan maknanya, tetapi pengertian globalnya adalah sama. Selanjutnya, hadis dari segi kuantitatifnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang pada tiap tingkat perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih, tapi masih dibagi bahwa menjadi mutawir. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis riwayatkan tidak kurang ada dari 2 orang pada tiap tingkat perwakilannya. Yang ketiga, hadis harari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi. Selanjutnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, membuat aturan tambahan dan bersifat teknis. Yang ketiga, menetapkan hukuman yang belum disinggung dalam Al-Quran. Yang keempat, ijma atau konsensus ulama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.